Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windari, NPM saya 18 10 63 10 70 124. Di sini saya diberi tugas untuk penghafalan organisasi masyarakat. Berikut video penghafalan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat ini dibentuk untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Nah, contohnya organisasi masyarakat ini seperti LSM atau Lembaga Sosial Masyarakat. Dan ada organisasi-organisasi lainnya seperti organisasi cabang olahraga dan organisasi fungsional. Nah, organisasi cabang olahraga ini biasa berpacu kepada KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia. Nah, ada dua sifat organisasi masyarakat. Yang pertama itu ada organisasi yang bersifat tetap dan yang kedua itu ada organisasi yang bersifat sementara. Nah, biasanya organisasi tetap ini yaitu organisasi yang sudah lama dan organisasi yang belum pernah dibubarkan. Bila mana membubarkan diri karena suatu alasan, kemudian yang kedua itu ada pihak yang berwenang membubarkan suatu organisasi dikarenakan alasan-alasan tertentu. Kemudian yang ketiga ini terdapat masa jabatan pemimpinnya yang sudah habis. Kemudian jalannya organisasi ini diatur oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, di sini terbentuklah anggota yang telah ditetapkan oleh KONI. Yang pertama itu Bapopmi, itu dari mahasiswa. Yang kedua itu Bapopsi itu dari pelajar. Kemudian ada Siwo itu dari karyawan. Kemudian dari Korpri itu dari pegawai negeri. Kemudian BPOC itu dari cabang olahraga cacat. Kemudian ada Perwosi itu dari kaum wanita. Kemudian ada PPKORI, Penghimpunan Pembina Kesehatan Olahraga Indonesia. Kemudian dibentuklah anggota dari penetapan AD dan ART. Yang pertama itu ada anggota biasa yaitu cabang olahraga yang biasa digunakan di tingkatan provinsi dan kabupaten. Perorangan yang masih aktif pada cabang olahraga tersebut yang saling bersangkutan. Kemudian ada anggota luar biasa. Anggota luar biasa itu yaitu lembaga atau instansi perorangan yang telah diurus di suatu organisasi cabang olahraga tersebut yang saling bersangkutan. Kemudian yang ketiga itu ada anggota yang terhormat. Anggota yang terhormat ini yaitu orang yang berjasa atas atau terhadap pergerakan dan pengembangan dari cabang olahraga tersebut. Nah, di sini terdapat jumlah panitia yang telah ditetapkan oleh KONI. Yang pertama itu ada ketua umum, yang kedua wakil ketua umum atau ketua harian, kemudian yang ketiga itu ada ketua pembina, ketua bidang organisasi, kemudian ada ketua bidang pembina prestasi, kemudian ada ketua bidang dana, kemudian sekretaris, wakil sekretaris, kemudian ada bendahara, wakil bendahara, komisi teknik, kemudian pelatih, kemudian ada perwasitan, kemudian ada komisi dari pendidikan, penelitian serta penyelenggaraan, kemudian ada komisi daerah dan komisi umum. Nah, di sini juga terdapat organisasi sementara. Organisasi sementara ini yaitu organisasi yang bersifat sementara. Biasanya dilakukan organisasi ini biasanya dilakukan di pekan-pekan olahraga yang sementara. Seperti contohnya itu ada di PON, Pekan Olahraga Nasional, yang sering dilakukan 4 tahun sekali. Berarti hanya sementara kan, tetapi dilakukan secara rutin 4 tahun sekali. Nah, di sini terdapat pembentukan dari kepanitiaan surat dari KONI, yaitu yang pertama itu pendahuluan, yang kedua itu tujuan penyelenggaraan PON, kemudian ada waktu dan tempat penyelenggaraan PON, kemudian terdapat juga panitia besar, kemudian ada pemanfaatan potensi masyarakat, babak kualifikasi, kemudian ada jumlah pertandingan, jumlah cabang olahraga yang akan dipertandingkan, terus dasar penetapan cabang olahraga, terus ada
tema PON, kemudian ada cabang olahraga dan nomor perlombaan, kemudian ada jumlah atlet, kemudian ada persyaratan khusus untuk atlet, kemudian ada protes dan sanggahan terhadap atlet, dan lain-lain. Di sini terdapat surat penyelenggaraan PON yang terdiri dari yang pertama itu penunjukan tempat penyelenggaraan PON, yang kedua itu pengangkatan panitia inti pengurus PON yang terdiri dari ketua umum, kemudian kedua ketua pelaksanaan, ketiga ketua pertandingan, kemudian ketua pelayanan, ketua perwismaan, ketua API PON, kemudian ketua dana, terus sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, dan wakil bendahara. Di sini terdapat SK yang dikeluarkan oleh KONI. Yang pertama itu jumlah olahragawan. Hal ini untuk membatasi jumlah maksimum olahragawan untuk mencapai prestasi internasional. Kemudian yang kedua ini pemberian izin kepada PB PON untuk menjual tiket-tiket atau karcis-karcis kepada cabang olahraga yang diperlombakan. Kemudian yang ketiga ini penunjukan tempat penampilan API PON. Nah, di penunjukan tempat API PON ini mempunyai hal-hal yang harus ditertibkan, yaitu yang pertama tata tertib dan boga peserta PON, yang kedua itu terdapat pedoman keabsahan peserta PON, yang ketiga itu struktur organisasi panitia besar PON dan panitia pelaksanaan setiap cabang olahraga, yang keempat ketentuan-ketentuan yang lain. Seperti yang pertama itu ada polisi asuransi diri, yang kedua itu ada pitogram PON untuk setiap cabang olahraga beserta mat bandelnya. Kemudian yang ketiga itu piagam penghargaan, yang keempat itu ada mendali atau kenang-kenangan PON, yang kelima itu terdapat tanda pengenal peserta dan panitia. Ketua pertandingan diberi wewenang untuk menyusun pada pembantunya yang terdiri dari para wasit, pembantu wasit, penjaga garis. Kemudian ada petugas lapangan, kemudian ada petugas perlengkapan dan lapangan, kemudian ada sekretarian pertandingan. Nah, dalam bidang pertandingan ini membuat kegiatan seperti yang pertama, membuat skema perlombaan dan pertandingan yang sesuai dengan ketentuan. Yang kedua itu melakukan sidit, yang ketiga itu mengadakan looting atau undian, yang keempat itu membuat tata tertib pertandingan, yang kelima itu melaksanakan pertandingan atau perlombaan.